Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya hormati dosen penguji mungkin ujian kinerja PPD dalam jabatan tahun 2024. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Mutaqarribain SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 5 Desa Stiling, Kecamatan Batu Krian Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan mahasiswa PTG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Mataram dengan NIM PPG 241111106. Berikut ini video mungkin saya dengan materi kisah hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nadiatul Gina, Fitri Hindayani, Rizky Hidayat, Muhammad Adib Al-Farazi, Aliyuda Sauri, Naufal Fikriyadi, Naila Safira, Husna Yaini, Nur Laila, Winda Arini, Aini. Yang terakhir Mazratul Akhirah. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Baik, anak-anak semua, sebelum kita belajar seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, Muhammad Rizky Hidayat. Pada Muhammad Rizky Hidayat, silakan maju.
selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita bersama, kita akan menyanyikan lagu wajib. Dalam hal ini Pak Guru minta untuk memimpin lagu Nadiatul Gina. Ayo ini Gina. Cepat ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ice breathing untuk menumbuhkan semangat belajar kita. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap! Siap untuk belajar? Siap! Untuk lebih fokusnya lagi, Pak Guru akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. 1 clap, 2 clap, 3 clap. Oke. Tepuk fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Alhamdulillah semuanya sudah siap untuk belajar. Ya, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin menyampaikan pengantar atau kisah singkat hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah bukan sekedar berpindah tempat. Hijrah bukan sekedar pindah lokasi. Akan tetapi mana hijrah sesungguhnya sangat besar, sangat penting, sangat perlu kita pelajari. Ya, di mana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kampung halamannya, kampung kelahirannya, yaitu Makkah. Kemana terus? Madinah. Menuju ke Madinah. Nah, beliau rela meninggalkan kampung halamannya, tempat kelahiran beliau, untuk apa? Berhijrah. Untuk berhijrah. Untuk apa ya? Untuk menyebarluaskan Islam. Penyebaran agama Islam di Makkah cukup sulit. Adanya intimidasi dari kaum Quraisy. Intimidasi. Tekanan-tekanan dari kaum Quraisy. Sehingga beliau dengan keteguhan hati, dengan keteguhan iman, beliau berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama Islam. Dan di sanalah nanti penyebaran agama Islam begitu cepat ketika beliau sudah berhijrah. Kemudian di sini hijrah juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di Mekah juga kaum muslimin menghadapi tekanan, ancaman, intimidasi, penyiksaan dari kaum Quraisy. Sehingga hal-hal seperti ini, dengan kejadian atau peristiwa seperti inilah beliau memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini mengajarkan kepada kita nilai yang sangat banyak, nilai yang penting untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti keberanian menghadapi perubahan.
keberanian untuk menghadapi perubahan. Inilah nilai-nilai yang perlu kita pedomani. Kemudian kerjasama dalam mencapai tujuan. Kerjasama dalam mencapai tujuan serta keteguhan iman pada kaum muslimin ketika itu. Nah, kira-kira kalau hal ini terjadi pada kalian, misalnya kalian pindah dari dusun apa namanya ini? Dusun Pembaluah, mau pindah ke ibu kota contohnya. Ya, kira-kira nanti di sana gimana perasaan kalian? Sedih? Sedih ya, sedih meninggalkan tempat tinggal. Kemudian apa juga? Tidak ada teman. Ya, tidak ada teman katanya ya. Sedih, tidak ada teman. Nah, kita bisa membayangkan seperti itulah keadaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan alasan hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti kalian setelah pembelajaran ini kalian mampu untuk menggambar alur atau peta perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalian bisa menyimpulkan nilai-nilai perjuangan dari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan kita pada hari ini adalah kita akan menggambar peta atau jalur perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nanti Pak Guru akan menampilkan video kisah perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan referensi kita untuk menulis deskripsi pada masing-masing tempat yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Mekah ke Madinah. Dan nanti kalian bisa melihat seperti inilah nanti contohnya gambar atau peta jalur hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masing-masing tempat ini kita akan tulis deskripsi singkat tentang tempat bersejarah ini. Sumber referensinya adalah dari video yang Pak Guru akan tampilkan dan kisah singkat dari hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak semua bisa diperhatikan ini. Ya. Ini adalah contoh alur perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kediaman beliau, kemudian dari kediaman beliau, kemudian ke Gua Thur, kemudian ke Kuba sebelum masuk ke Madinah. Masih area Madinah ini, ya, tempat ini di Kuba ini beliau mendirikan masjid. Kemudian dia di kota Madinah. Nah, paham? Ya. Nah, sebagai bahan referensi juga Pak Guru akan menayangkan video, ya, cerita singkat dari perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah itu kebudayaan Arab dan Yahudi. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri.
Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Ada kabilah-kabilah yang berada di Yasrib atau Madinah antara lain kabilah Aus, kabilah Quraisy, dan kabilah Yahudi. Yasrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yasrib termasuk daerah subur di sekitar awan tandus. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yasrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang jadi sandara hidup penduduk setempat. Berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yasrib termasuk daerah subur di sekitar awan tandus. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yasrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang jadi sandara hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yasrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan kubu dan akan memerangi mereka, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akad hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yasrib. Ketika Al-Gojo kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur, setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan memiksanya lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah. Kaum kafir Quraisy menghadapkan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sampai ke Suraqah bin Malik. Karena tempat tinggalnya saat dengan Nabi berhijrah, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat dia mau memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjebak sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi. Namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang dia kejar bukan orang biasa, dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas akan niatnya itu. Nabi memaafkannya dan menjanjikan gelang Kisra Persia. Setelah itu, Suraqah pergi dan mengalihkan orang-orang yang sedang mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di. Baik, untuk lebih memahami lagi tempat-tempat hijrah, tempat-tempat bersejarah yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, atau lebih untuk memahami lagi tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan melakukan kegiatan membuat gambar jalur perjalanan Nabi besar
Muhammad SAW. Dan Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Ya, berarti kalian ini berapa kelompok jadinya? Ya, 3 ya kelompok. Yang ini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, kemudian yang paling belakang yang 4 orang ini adalah kelompok 3. Baik, silakan keluarkan alat-alatnya dan bahan diskusi akan Pak Guru bagikan juga. Ini tempat kalian menggambar ya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini sama satu. Ini sebagai referensi untuk menggambar alur perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah singkatnya, jangan lupa di masing-masing tempat bersejarah ini dituliskan deskripsi singkat. Bari baik. Lu? Ceritanya apa ya? Oh ya, ini apa? Oke. Dari kediaman kemana terus? Baca deskripsi ya. Catatan tentang perpustakaan. Ya. 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 Bagi-bagi tugas, ada yang menulis, ada yang menggambar, ada yang mewarnai, biar cepat selesai. Ini namanya kerja kelompok, harus kerja sama. Begitu kan? Ini kerja kelompok ya. Semua harus berperan aktif. Ada yang mewarnai ya, silakan. Dan kapan berpenduduk asli Madinah. Oh, Mansur ya. Oh ya, ini ya.
Mau habis ini hebat. Biar jelas pakai PowerPoint. Jelas deskripsinya ya. Berapa? Kemudian nama-nama kelompok. Ayo. Ya. Ya. Tambahkan. Ya. Ayo kasih warna. Warna biar menarik. Ya. Ya. Masih dapat Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dapat awal penyebaran agama Islam. Saat itu dikuasai oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW Nah, ada yang menyiapkan deskripsi. untuk hijrah ke Madinah, Guasur. Dua Warnai. tempat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi selama 3 hari dari kejaran kaum Quraisy. Gua ini terletak di sebuah gunung yang terjal dan berbatu di sebelah selatan Mekah. Di dalam gua ini terjadi kejadian. Dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 yang Baik semuanya, sudah selesai? Sudah selesai? Ya, kelompok 1 sudah selesai? 2? 3? Ya, baik. Semuanya sudah selesai. Maka kegiatan kita selanjutnya yaitu presentasi tentang proyek yang kalian buat. Masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian nanti kelompok yang lain mendengarkan paparan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok lain. Paham? Paham. Nah, untuk presentasi yang pertama kita mulai dari mana ini? Kelompok 1? Kita sepakati kelompok 1 ya? Secara berurutan? Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Baik. Nah, untuk meningkat waktu, Pak Guru persilahkan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan dalam rangka mempresentasikan hasil karya mereka. Pada kelompok 1 silakan. Ya. Untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan mic saja agar kalian jelas mendengar paparan dari masing-masing kelompok yang akan mempresentasikan hasil karya masing-masing ya. Ya, kepada kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok
satu yang beranggota 4 kelompok. Iki, Yuda, Opan, Adik. Kaum Quraisy yang semakin marah dengan ajaran Nabi berencana untuk membunuh beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah dengan merati hati Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu, membawa serta sedikit perbekalan dan Ya, cukup. Nah, demikian pemaparan tentang alur perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ayo silakan Dina. Ya, pakai mikrofon biar jelas. Apa pertanyaannya? Silakan, baca. apa alasan utama Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah untuk menghindari tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy serta membangun komunitas Muslim yang lebih kuat. Jelas ini? Jelas. Mungkin ada lagi? Ada? Cukup? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Guru, dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4. Dina, Fitri, Hidayat, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi selama 3 hari dari kejaran kaum Quraisy. Gua ini terletak di Jabal Sur, sebuah gunung yang terjal dan berbatu di sebelah selatan Mekah. Di dalam gua ini terjadi keajaiban ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di depan gua, sehingga menyembunyikan mereka dari pandangan kaum Quraisy. 3. Madinah, kota yang menjadi tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Masyarakat Madinah yang dikenal sebagai kaum Quraisy menyambut kedatangan Nabi dengan hangat dan penuh sukacita. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba, dan membentuk komunitas Muslim yang kuat. 4. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah tiba di Madinah. Masjid ini menjadi simbol persaudaraan dan persatuan antara kaum Muhajirin dan pendatang dari Mekah dan kaum Ansor penduduk asli Madinah. Terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikoreksi dari penjabaran hasil karya dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Ya, kelompok 1 ingin bertanya. Silakan kelompok 1. Apa saja peristiwa penting selama perjalanan hijrah? Ya, terima kasih. Perwakilan dari kelompok 1 bertanya tentang apa saja peristiwa penting. Yang ditanyakan adalah apa saja peristiwa penting selama hijrah. Beberapa peristiwa penting termasuk persembunyian di Gua Sur, bantuan dari Asma binti Abu Bakar. Akhirnya tibalah saatnya pada kegiatan terakhir kita bisa menyimpulkan arti dari perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad SAW ini, menyimpulkan hasil pembelajaran kita tentang hijrah Nabi besar Muhammad SAW
Tiga nilai yang terkandung di dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama, kerja sama. Kerja sama. Bagaimana beliau membangun masjid yang pertama, namanya Masjid Kuba. Ya. Kemudian apa juga? Yang kedua, keberanian. Keberanian beliau dalam mempertahankan kebenaran bersama para sahabat. Ya. Kemudian yang ketiga, keteguhan iman. Keteguhan iman apapun kondisinya, iman yang tertanam di dalam dada beliau bersama para sahabat lainnya tidak tergoyahkan meskipun adanya intimidasi, tekanan dari kaum Quraisy. Paham? Oke. Ketiga nilai ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa diterapkan, ya, bisa diterapkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Ini bertanya, berapa hari Nabi berada di dalam gua Sur? Berapa hari? Tiga hari. Siapa yang menemani beliau di dalam gua Sur? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wah, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah, semuanya sudah dipahami dengan baik. Tapi perlu kita melakukan refleksi dalam kegiatan kita selama ini, selama belajar. Kita telah menyelesaikan membuat proyek, yaitu membuat alur perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di sana ada kendala atau pengalaman baru yang kalian temukan. Untuk tantangan yang dihadapi untuk tantangan yang dihadapi dalam proyek ini adalah perlunya waktu yang lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan dengan baik. Kemudian kerjasama tim juga perlu dibangun. Tadi sudah ada yang bertugas yang mewarnai, ada yang menuliskan deskripsi, ada yang menggambar. Sudah jelas tadi terlihat. Alhamdulillah tantangan ini sudah terlewati. Kemudian pemahaman materi, dari pemahaman materi kita bisa lihat tadi siapa ketua kelompok atau kelompok, masing-masing kelompok telah memaparkan hasil dari karya masing-masing, ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, pengalaman kalian selama melaksanakan kegiatan ini, mungkin ada hal-hal baru yang kalian temukan selama mengerjakan proyek yang tadi telah kita kerjakan bersama. Mungkin ada yang mau memaparkan apa hal baru yang ditemukan. Pak Fikri, silakan. Banyak dari kita yang mengembangkan keterampilan baru seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ya, banyak dari kita tadi bisa mengembangkan keterampilan masing-masing, yaitu keterampilan berkomunikasi dengan baik, kemudian berpikir kritis, dan yang terakhir pemecahan masalah. Baik anak-anakku semua, untuk lebih memahami lagi, untuk menambah wawasan kita tentang kisah hijrah Nabi besar Muhammad SAW, apakah kalian bisa memahami pelajaran kita pada hari ini? Pak Guru akan memberikan tes soal untuk kalian jawab, untuk menguji pengetahuan kita tentang perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing dari kalian akan menjawab pertanyaan yang ada
di dalam tes yang Pak Guru bagikan. Ya, silakan dimulai kerjakan tesnya. Tulis nama, kemudian dijawab pertanyaannya. Jawaban mana? Jawaban mana? Ya, sudah ada. Ayo silakan dijawab pertanyaannya. Itu untuk menguji pemahaman kita tentang materi hari ini. Ayo dikerjakan. Ayo silakan. Baik, sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Silakan. Oke, terima kasih. Ayo, minum. Ayo, silakan. Rizky. Ayo, Anida. Dah, oke. Oke. Baik, silakan duduk yang rapi. Silakan duduk yang rapi. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita, semoga apa yang kita pelajari tadi, semoga ada barokahnya, bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita amalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk mengakhirinya, marilah kita sama-sama
membaca kalimat hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aren, nyuruh masuk.